Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peradaban Islam pada dinasti Safawi di Persia hingga Kumaini 1501 Masehi sampai 1730 Masehi. Kami yang beranggotakan Alif Maulana Bahtiar, NIM 215231091, Rahma Wulansari 215231096, Fitri Lestari 215231110. Sejarah berdiri dan perkembangan Kerajaan Safawi. Awalnya Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berada di Ardabil, Azerbaijan. Ada dua pendapat yang berbeda tentang asal-usul dari nama Safawi. Yang pertama, dari Amir Ali berpendapat bahwa Safawi berasal dari kata Safi, yaitu gelar yang diberikan kepada nenek moyang raja-raja Safawi, yaitu Safi al-Din, seorang pendiri dan pemimpin tarekat Safawiyah. Ia menyatakan bahwa para musafir, pedagang, dan penulis Eropa selalu menyebut raja-raja Safawiyah dengan gelar Safi Agung. Adapun yang kedua adalah P.M. Holt berpendapat bahwa Safawiyah berasal dari kata Safi, yaitu bagian dari nama Safi ad-Din al-Ardabi. Pendapat inilah yang dipandang lebih tepat. Kepemimpinan. Berikut urutan penguasa kerajaan Safawi. 1. Raja Ismail I 1501 sampai 1524 Masehi. Ia dapat menghancurkan sisa-sisa kekuatan Aqailu di Hamadan, menguasai provinsi Kaspia di Nazadaran, Kurdan dan Yazdiyah Bakr, Baghdad, dan daerah barat Persia, Sirwan, dan Khurasan. Hanya dalam waktu 10 tahun, ia menguasai wilayah kekuasaan tersebut meliputi Persia dan bagian timur Bulan Sabit Subur atau Fertile Crescent. Setelah itu dinobatkan sebagai pemimpin dinasti Safawi. 2. Tams I 1524 sampai 1576 Masehi. Pada kepemimpinannya ini, kerajaan Safawi menjadi salah satu dari 3 kerajaan besar Islam yang disegani oleh lawan-lawannya, terutama dalam bidang politik dan militer. 3. Ismail II 1576 sampai 1577 Masehi. Setelah meninggalnya Syah Tams adalah putra tertuanya yang bernama Muhammad Qulabanda. Namun karena kelompok Kisibalis lebih suka kepada adiknya, Muhammad Qulabanda yang bernama Ismail II, maka yang menjadi pimpinan berikutnya setelah Tams adalah Ismail II. 4. Muhammad Qulabanda 1577 sampai 1587 Masehi. Karena kondisi fisiknya yang kurang dapat melihat, sehingga yang banyak menjalankan roda pemerintahan dinasti Safawiyah adalah istrinya, sehingga dinasti Safawiyah berada dalam masa disintegrasi dan persaingan antar kelompok. 5. Abbas I 1587 sampai 1628 Masehi. Beliau menerapkan beberapa kebijakan dan berhasil membuat dinasti Safawi kuat kembali. Langkah selanjutnya, Khalifah Abbas I mulai memusatkan perhatiannya keluar dengan berusaha merebut kembali wilayah kekuasaan dinasti Safawi yang hilang.
Pada tahun 1590 Masehi, Khalifah Abbas I menyerang dan merebut daerah Hajj, Mar, dan Balkan. Pada tahun 1602, mengerahkan pasukan untuk menyerang kerajaan Turki Utsmani dan berhasil menguasai wilayah Tabriz, wilayah Sirwaj, dan Baghdad. Dan pada tahun 1622 Masehi berhasil menguasai wilayah Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gurmun menjadi pelabuhan Bandar Abbas. 6. Raja Safi Mirza memerintah pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Sebab kemunduran dan kehancuran pemerintahnya, jiwa pemimpinannya lemah, sangat kejam terhadap para pembesar kerajaan, memiliki sifat cemburu terhadap para pemimpin kerajaan. 7. Raja Abbas II memerintah pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi. Sebab kemunduran dan kehancuran pemerintahannya, Abbas II mempunyai sifat dan moral yang jelek. Dia suka bermabuk-mabukan dengan meminum minuman keras. 8. Raja Sulaiman memerintah pada tahun 1667 sampai 1694 Masehi. Sebab kemunduran dan kehancuran pemerintahannya, karena Raja Sulaiman merupakan raja yang sangat kejam terhadap para pembesar kerajaan, apalagi terhadap para pembesar kerajaan yang dicurigainya. Karena sifatnya itu, rakyat tidak bersimpati kepadanya. 9. Raja Husain memerintah pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Sebab kemunduran dan kehancuran pemerintahannya memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama Syiah, namun para ulama Syiah menyalahgunakannya. 10. Raja Tams II memerintah pada tahun 1722 sampai 1732 Masehi. Sebab kemunduran dan kehancuran pemerintahannya adalah Raja Tams II menduduki pemerintahan atas dukungan suku Khazar Rusia yang memproklamirkan diri sebagai raja yang berkuasa atas Persia dan menjadikan pusat pemerintahannya di Astarabad. Kemudian bekerja sama dengan Majid Khan untuk memerangi bangsa Afgan yang menduduki kota Isfahan. Isfahan berhasil direbut dan Safawi kembali berdiri. Kemudian Tams II dipecat oleh Nadir Khan pada tahun 1732 Masehi. 11. Raja Abbas III memerintah pada tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Sebab kemunduran dan kehancuran pemerintahannya dikarenakan pada masa diangkat menjadi raja yang masih kecil sehingga tidak berpengalaman dalam pemerintahan. Ekspansi wilayah. Usaha yang dilakukan Abbas I yaitu merebut wilayah kekuasaannya yang hilang. Pada tahun 1598 Masehi, ia menyerang dan menaklukkan Herat, Mar, dan Balkan. Masa kepemimpinannya, kerajaan Safawi menjadi puncak kejayaan. Tahun 1602 Masehi, di Turki Utsmani, Abbas I berhasil menyerang dan menguasai Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Pada tahun 1622 Masehi, pasukan Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gurmun menjadi pelabuhan Bandar Abbas. Peradaban. Yang pertama di bidang keilmuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Safawi lebih mengalami kemajuan daripada kerajaan Mughal dan Turki Utsmani. Dalam Syiah 12 ada dua golongan, yakni Akbari dan Usui. Mereka berbeda di dalam memahami ajaran agama. Menurut Hodgson, ada dua aliran filsafat yang berkembang pada masa Safawi tersebut,
yaitu aliran filsafat peripatetik dan filsafat istirahi. Yang kedua, di bidang hukum dan sosial. Kekuatan politik suatu negara ditentukan oleh kekuatan angkatan bersenjata. Syekh Abbas I juga telah melakukan langkah politiknya yang pertama, membangun angkatan bersenjata dinasti Safawi yang kuat, besar, dan modern. Tentara Qizilbashi yang pernah menjadi tulang punggung dinasti Safawi pada awalnya dipandang Syekh Abbas tidak dapat diharapkan lagi, sehingga ia membangun suatu angkatan bersenjata reguler. Ia ambil dari bekas tawanan perang orang-orang Kristen di Georgia dan Circassia. Ia mengangkat Allahuddin Khan, salah seorang dari Ghulam, sebagai pemimpinnya. Berkat kegigihannya, Syekh Abbas mampu mengatasi kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa sebelumnya. Jenjang tertinggi setelah Syekh adalah Azamat al-Daulah, yang fungsinya seperti Perdana Menteri. Jenjang di bawahnya adalah Al-Sard yang fungsinya seperti Menteri Agama. Tugasnya antara lain mengurusi masalah peradilan, tempat-tempat ibadah, dan kegiatan ulama serta pelajar. Jabatan berikutnya adalah Al-Nasir yang mirip dengan Menteri Bulog. Lalu Rais Al-Khidam sebagai Sekretaris Menteri-Menteri. Jabatan lain adalah Nars al-Maliyah yang bertugas mengurus Baitul Mal serta perpajakan. Yang ketiga, di bidang ekonomi. Kerajaan Safawi pada masa Syekh Abbas mengalami kemajuan di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan. Kemajuan yang tampak dalam bidang ekonomi adalah yang pertama, ramainya perdagangan melalui Teluk Persia dan meningkatnya ekspor Safawi terutama komoditi sutra. Yang kedua, lancarnya perdagangan dengan luar negeri, terutama dengan Inggris hingga menimbulkan iri para niagawan Portugis. Yang ketiga, digalakannya bidang pertanian, terutama yang digunakan untuk peternakan ulat sutra sehingga produktivitas pertanian meningkat. Yang keempat, di bidang fisik dan seni. Setelah berhasil menguasai wilayah Isfahan yang merupakan ibu kota dinasti Safawiyah, maka para penguasa dinasti Safawiyah membangun Isfahan menjadi sebuah kota yang sangat indah. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan besar dan sangat indah seperti masjid-masjid, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Denderet, dan istana Cihil Sultan. Kemajuan dalam bidang seni pada masa dinasti Safawiyah tampak begitu jelas dari sudut gaya arsitektur bangunan yang dapat dilihat dari bangunan Masjid Syekh Lut Allah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi dan bangunan Masjid Syekh Husain yang dibangun pada tahun 1611 Masehi. Seni lukis mencapai puncak kemajuannya pada masa Khalifah Tahmasp I dan Khalifah Ismail tahun 1522 Masehi dengan membawa pelukis timur ke Tabriz yang bernama Bizard. Pada zaman Khalifah Abbas I memimpin dinasti Safawiyah, berkembanglah kebudayaan, kemajuan, dan keagungan pikiran mengenai seni lukis, seni pahat, syair, dan sebagainya. Di antara pujangga yang lahir pada dinasti Safawiyah adalah Muhammad Bahir Ibnu Muhammad Damai yang merupakan ahli filsafat dan ilmu pasti, Baharuddin Al-Amili yang merupakan ulama ahli fikih, dan Sadaruddin Asy-Syairazi yang merupakan ahli fisika. Dinasti Safawiyah menjadi salah satu dari 3 kerajaan besar dalam dunia Islam yang disegani oleh lawan politiknya, terutama dalam bidang politik dan militernya. Walaupun tidak setara dengan kemajuan Islam pada masa klasik, dinasti Safawiyah telah memberikan kontribusinya mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan,
peninggalan seni, dan gedung-gedung bersejarah. Penyebab kemunduran dinasti Safawiyah. Sepeninggalan Khalifah Abbas I memimpin dinasti Safawiyah, khususnya para khalifah berikutnya yang memimpin dinasti Safawiyah, kondisi dinasti Safawiyah tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kehancuran kepada dinasti Safawiyah. Di antara sebab-sebab kemunduran dan kehancuran dinasti Safawiyah adalah: yang pertama, konflik yang berkepanjangan antara dinasti Safawiyah dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda sebagian besar pemimpin dinasti Safawiyah. Yang ketiga, pasukan gulam, budak-budak yang dibentuk Khalifah Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Ghizilbasi. Yang terakhir, sikap para ulama Syah yang sangat berpengaruh dalam kekuasaan dinasti Safawiyah yang tidak memiliki sikap terbuka dan demokratis. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.